Kalau jadi supir ambulan udah sekitar 5 tahunan lah. Mulai aku ngurusin jenazah tuh sebenarnya dari bujangan. Itu dari bujangan, terus dulu kan bapak juga emang pernah ngurusin ngangkatin orang kapal pecah di pelabuhan tuh, bangke-bangkainya. Aku mulai ikut bapak itu mulai berani di situ. Jenazah keluar kota. Itu kalau keluar kota kan kita nggak ada yang ngawal, gitu kan, di tol sendirian gitu kan, itu pasti jadi harus multi talenta lah. Buka kaca, kita bukain jalan, klakson-klakson, kadang-kadang tuh kita benar-benar harus dilatih fokusnya lah supaya bisa nyetir sekaligus ngebukain jalan gitu loh. Kita baru saja selesai mengantarkan jenazahnya ini. Sekarang udah maghrib, kita mau jalan pulang. Jadi serba salah posisinya. Ketika kita nyampe, jenazah udah nyampe duluan, rombongan gak nyampe gitu kan. Tapi nanti pihak keluarga mintanya pengen nunggu, padahal kalau jenazah itu kan harusnya lebih cepet lah, segera dikebumikan gitu ya kan. Tapi waktu itu karena kemacetan udah semuanya pada misa semua, jenazah dikuburin tanpa rombongan yang belum datang. Kemungkinan kalau sampai nanti, kapasitasnya kalau sampai masuk ke kampung, dia hilang berarti kuntilanak gitu. Pertama kali itu waktu aku dari Paiton ke Banyuwangi, ya kan beranggapan baik aja deh, kemungkinan ini ada yang ikut. Semenjak ambulan ini terbengkalai, banyak warga sekitar nih yang ngalamin kejadian mistis yang bahkan menurut gue ada salah satu kejadian yang menurut gue itu epic banget lah, gila gangguannya itu bagi gue. Kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan sekarang kita ada di segmen terbaru dari Lentar Malam, di segmen Telusur. Profesi ini mungkin bukanlah suatu profesi yang banyak diminati oleh para kaum milenial di era ini. Karena seperti yang kita tahu, menjadi seorang supir jenazah bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang. Berbagai faktor harus mereka hadapi, seperti harus siap siaga 24 jam jika ada yang membutuhkan bantuan, mengantarkan jenazah sampai keluar kota, hingga mengalami kejadian mistis ketika berada di perjalanan. Dan di kesempatan kali ini, gua dan tim Lentera Malam akan membawa kalian untuk melihat lebih dalam lagi profesi dari seorang supir jenazah yang bernama Resvaldi. Dari kesehariannya hingga hal-hal mistis yang dialaminya. Pertama kali jadi supir jenazah itu di tahun 2009 akhir menjelang 2010.
Awal gue jadi sopir jenazah itu sebenarnya nggak sengaja ya, karena dari ketidakadaan supir ambulansnya yang biasa bawa, akhirnya dengan tuntutan orang yang udah buru-buru mau make, dengan terpaksa gue bawa mobil ambulans itu. Setelah kejadian itu gue malah disuruh terus gitu loh, jadi sopir ambulans ini gitu. Total itu gue kurang lebih 5 tahun sampai ambulan ini rusak. 5 tahun. Kalau dibilang pernah, gue pernah. Orang-orang terdekat gue seperti keluarga gue pernah bawa ini. Pakai ambulans ini. Tapi kalau keluarga cuma satu. Itu om gue sendiri. Om gue sendiri itu mungkin kayaknya yang terakhir gue pakai ambulans ini. Ini terakhir yang gue pakai itu ngantar om gue ini. Itu ya sekitar tahun 2000 berapa ya? Ya sekitar 2015 lah, 2015-an itu. Terakhir itu gue bawa ke Banten. Sama kayak cerita yang sebelumnya gue pernah ceritain di LM itu yang ada gangguan suara nangis perempuan itu di Gunung Batu, itu yang terakhir gue bawa. Gua milih jadi supir jenazah pertama seneng banget gua punya bagian seperti kayak begini, aktivitas untuk antar jenazah, karena bagi gua nggak semua orang bisa punya pengalaman kayak gua seneng banget. Kedua, gua selalu berpikir kalau gua itu kepengen ya selama gua hidup gua bisa berbuat baik lah gitu ya kan, bagaimanapun berbuat baik, karena gua mikir gua juga mati nggak jalan sendiri. Gua berharap kalau gua mati gua selalu dipermudahkan lah gitu. Nah, di kesempatan kali ini juga tim Lentera Malam mendatangi seorang narasumber selain Resvaldi yang juga punya profesi yang sama sebagai supir pengantar jenazah. Beliau juga akan menceritakan beberapa kejadian mistis yang dialaminya selama hampir 5 tahun saat dirinya menjadi supir pengantar jenazah. Kalau sudah jadi supir ambulan udah sekitar 5 tahunan lah. Mulai aku ngurusin jenazah tuh sebenarnya dari bujangan. Itu dari bujangan, terus dulu kan bapak juga emang pernah ngurusin ngangkatin orang kapal pecah di pelabuhan tuh, bangke-bangkainya. Aku mulai ikut bapak itu mulai berani di situ. Jadi nggak takut tuh loh untuk ngurusin. Makanya begitu aku dari remaja, larinya ke sosial ngurusin yang masa-masa gitu, ada orang sakit, orang mati. Itu akhirnya satu saat tadinya kita nggak pakai ambulan. Selalu kalau ada orang sakit tuh, aku atau orang meninggal itu pakai mobil pribadi teman-teman. Itu aja pernah mau ke Mauk tuh. Sampai sono jam 2 malam, kubur malam juga. Pakai mobil pribadi cuma diangkat tuh. Kayak gitu. Aku mulai ini ambulan karena permintaan masyarakat, dia minta tolong siapin ambulan Pak, karena itu penting sekali buat masyarakat. Oke. Dengan kesadaran masyarakat, mereka mau urunan untuk beli ambulan ini. Alhamdulillah selama kita cuman harusnya 1 tahun kreditnya, baru 11 bulan udah lunas nih. Nah, aku baru mulai megang tuh ambulan. Manajemen dipisahkan dengan masjid. Jadi sifatnya sebenarnya lebih banyak sosialnya daripada bisnisnya.
Sebenarnya sih ada sebenarnya ada. Ya pertama kali itu waktu aku dari Paiton ke Banyuwangi, itu begitu masuk ke hutan apa aku lupa namanya itu, antara Paiton dan Banyuwangi itu aku berdua kan mau jenazah. Itu mobil bunyi kik 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 kik, tak kirain mah itu plastik. Aku turun tak anterin, kok nggak ada plastik, nggak ada apa. Akhirnya aku jalan lagi, masih bunyi juga kik 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 kik. Keluar lagi, atasnya mungkin tak senterin, nggak ada apa-apa, nggak ada plastik, nggak ada apa, jadi bersih. Akhirnya kan beranggapan baik aja deh, kemungkinan ini ada yang ikut. Cuman kemungkinan kalau sampai nanti, kapasitasnya kalau sampai masuk ke kampung, dia hilang berarti kuntilanak gitu. Ya akhirnya udah, kita jalan terus tuh, sepi kan, sana sepi hutannya, jauh sekali tuh antara Paiton Banyuwangi. Bener Pak gitu, pas mau dekat sama kampung hilang itu. Terus kalau bunyi gelodak-gelodak itu sering. Terus yang lebih lagi waktu saya ke Kuningan pernah. Antar jenazah dari Priok ke Kuningan. Itu sampai Kuningan jam 1 malam. Masuk kuburan apa saya nggak tahu, panjangnya bukan main, itu dipenuhi sama pohon apa? Bambu. Pohon bambu. Itu panjang sekali, berapa kilo itu. Itu kiri kanan kuburan semua. Aku begitu masuk udah merinding, waduh. Gawat nih kayaknya, kalau dua sini nggak mungkin nih. Begitu sampai sana, sampai rumah duka, aku nanya, Mas ada nggak jalan kira-kira yang selain jalan tadi? Bilang, kenapa Pak? Saya kerasa sih nggak enak situ. Ada Pak, tapi jauh. Ya udah, mana aja deh, yang penting sampai ke Jakarta, aku bilang kan. Bener. Pas balik, dari jalan tuh kita. Ya model akhirnya nggak pakai GPS. Itu jam 2:30 lah. Kok nggak ketemu-temu tuh jalan, sasar-sasar kan. Akhirnya ada jalan mulus sekali. Ini kali, aku sama teman berdua kan, Mat, ini kayaknya ini jalan-jalan ke Jakarta nih. Langsung belok ke kiri, nanjak ke atas, just sampai di atas, cuma sepi udah, nggak ada orang ya. Itu tiba-tiba tuh ada pohon ngejegrak di tengah jalan, segede jalanan. Tapi pikir kan kalau maunya ada jalan pasti belok begini kan sama jalan. Ini nggak, tengah jalan gede banget. Kita cuma diem gini ya. Balik, putar kita balik gitu. Itu balik ke bawah tuh jauh sekali lagi. Sampai di bawah ketemu sama ada orang lagi mancing di jembatan. Kita berhenti nanya, Pak, saya mau tanya nih, arah Jakarta mana ya? Mas dari mana? Tadi Pak dari jalan yang itu Pak. Emang kenapa Pak? Dia ketawa doang. Gitu doang. Ya udah Bapak di sini aja. Cuma belok ke kiri itu gimana, gak jauh dari situ. Terus belok ke kiri, nanti ketemu jalan gede. Bener. Jadi cuma terus belok ke kiri, ketemu jalan gede, arah Jakarta udah. Kenapa tadi putar-putar? Cuma aku beranggapan gitu loh. Kemungkinan aku diselamatkan. Kalau kita terus mungkin masuk jurang gitu aja. Jadi pohon itu kayak nyelamatin gitu loh. Stop lo di situ, jangan terus. Kalau penampakan aku cuma ditarik-tarik doang, penampakan kagak. Jadi waktu bawa ini yang punya rumah ini nih, jadi kan dia kan udah 5 tahun dikubur di Bekasi, mau dibawa ke Purworejo. Jadi digali tuh suami istri, masukin satu peti. Nah sebelum berangkat aku tuh mampir dulu di Pohon Beringin di Pondok Kelapa betul, kuburan situ. Ada pohon beringin gede. Sambil nunggu yang keluarganya kan, nunggu dulu situ nongkrong, tidur-tiduran. Kira-kira jam 4. Ya pas habis asar lah, kita berangkat tuh, beriringan. Nggak ada apa-apa, nggak ada firasat apa-apa. Sampai di Purwokerto, di pinggir kali, itu tiba-tiba kakiku tarik-tarik, kayak dingin gitu loh. Apa sih? Ini apa sih? Tapi kita tuh cuma gitu doang, sudah itu doang kan. Nggak taunya tiba-tiba bawa kentut. Aku sampai temu tuh sama si Mas Hugo itu kayak berantem. Lu kentut ya? Kagak.
Di mobil cuma kita berdua, gue bilang. Ini kentut bocah kurang ajar lu, kentut sembarangan gitu kan. Demi Allah gua gak kentut. Tiba-tiba di belakang bunyi cedek. Coba lu lihat di belakang apaan. Dia ngeliat ke belakang. Nang, itunya apa namanya? Talinya lepas. Oh, talinya lepas. Iya kan, peti diikat tali tuh. Padahal peti udah tak ikut kencang tuh udah. Kemudian ntar tempat yang agak tenang kita ini. Itu Purwokerto nggak ada jalan jeglengan, halus semua. Tiba-tiba begitu berapa 1 kilometer lah. Bunyi gede. Gue lihat apaan? Di belakang itu apa? Petinya kebuka. Bingung. Nah, petinya kebuka. Nah, itu udah gua kencengin tadi. Nggak tahu deh. Nah, akhirnya kita cari tempat tuh yang agak terangan dikit di depan ada warung. Kita agak jauhan ngambil emang. Minggir, tak betulin. Jadi minta buka. Gua buka semua pintu biar baunya hilang. Itu Mayu kan udah 5 tahun. Jadi satu peti itu laki perempuan. Begitu dibuka semua, aku betulin petinya, kencengin semuanya, diketin. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, itu pintu ketutup semua. Jebret. Teman gue yang sebelah, pokoknya gue pulang, gue nggak mau lagi. Lu jam segini mau naik apa lu? Gue bilang, nggak bakal bisa, nggak ada kendaraan. Gue bilang, gue nggak mau, gue pulang. Nah, aku cuma ucap gitu doang. Kalau memang lu jin yang tadi di pohon di Pondok Kelapa, lu pulang. Mungkin lu mau Purwokerto, lu pulang ke sini dah. Ini udah sampai Purwokerto, gitu aja. Pokoknya gue mau tahu, lu jangan ngasih ikut gue lagi. Itu langsung nggak ada masalah. Jadi begitu udah tak tutup semua jebret sampai ke tempat duka nggak ada masalah itu, aman aja. Gitu. Jadi emang aku nggak yakin di sini ada apa-apa gitu loh. Karena kan selalu bersih ini. Selain mendapatkan cerita dari kejadian-kejadian yang mereka alami, gua dan tim Lentera Malam juga berkesempatan untuk ikut terjun langsung mengantar jenazah seorang wanita yang dimakamkan di pemakaman umum di daerah Jakarta Utara. Jadi kita hari ini habis ngantar jenazah ke TPU Budi Dharma, tapi kita nggak dapat izin sih. Demi menghormati kita nggak bisa ambil gambar pas prosesi pemakamannya. Kita baru saja selesai mengantarkan jenazahnya ini. Sekarang udah maghrib, kita mau jalan pulang. Dan ini sebenarnya gue bukan pakai ambulans pribadi gue ya, yang biasa dulu gue ceritain. Ini gue dikasih kesempatan sesama rekan sopir ambulans, dimintain bantuan untuk gue bawa nganter jenazah ke pemakaman lagi. Karena mengingat gue sendiri udah lama, hampir 7 tahun ya, udah kurang lebih 7 tahun nggak pernah bawa ambulans, bawa jenazah gini. Jadi dia ngasih kesempatan, gue dimintain tolong untuk nganter jenazah gitu kan. Ya jadi sedikit gue ada rasa seneng, haru juga bisa bawa mobil jenazah lagi gitu loh. Mudah-mudahan gue bisa lagi bawa mobil jenazah lagi gitu. Kendala jadi supir jenazah tuh banyak ya. Hambatan yang paling gua alamin itu, kalau bagi gua paling menghambat itu ketika gua nganter jenazah keluar kota. Itu kalau keluar kota kan kita nggak ada yang ngawal gitu kan, di tol sendirian gitu kan. Itu pasti jadi harus multi talenta lah. Buka kaca, kita bukain jalan, klakson-klakson. Kadang-kadang tuh kita benar-benar harus dilatih fokusnya lah supaya bisa nyetir sekaligus ngebukain jalan gitu loh. Karena di tol itu walaupun sirine doang juga nggak ngaruh kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kita perlu nunjukin pakai kode tangan lah gitu ataupun klakson. Jadi kita tuh tangan tuh harus serba cepet gitu doang sih. Itu hambatannya lah. Rintangan-rintangan kalau misalkan jadi supir jenazah tapi luar kota itu. Ketika gua nganter jenazah dalam kondisi macet, dan itu amburadul ya, antara yang ngawal, buka jalan, sama rombongan gitu loh. Jadi tuh waktu itu gue terpisah. Lagi dalam keadaan macet seperti ini,
yang buka jalan motor-motor itu nggak tahu kemana, rombongan juga nggak tahu kemana, jadi gue sendirian terus di mobil. Jadi rombongan gue tuh sendirian sampai gue selesai pemakaman itu. Jadi gue sampai masuk-masuk ke gang-gang demi mencari jalan buat cepet nyampe ke lokasi pemakaman ya. Akhirnya sampai gue di pemakaman pun jenazah baru selesai banget ditutup kuburnya, rombongan baru pada nyampe lebih duluan gua dibanding rombongannya. Itu rintangan gua tersulit itu ya, kadang-kadang ada nggak sinkron sama antara pengawal yang buka jalan sama rombongan gitu loh. Jadi serba salah posisinya. Ketika kita nyampe, jenazah udah nyampe duluan, rombongan nggak nyampe gitu kan. Tapi nanti pihak keluarga mintanya pengen nunggu, padahal kalau jenazah itu kan harusnya lebih cepet lah segera dikebumikan gitu ya kan. Tapi waktu itu karena kemacetan udah semuanya pada misa semua, jenazah dikuburin tanpa rombongan yang belum datang. Itu doang, jadi cuma ada yang di ambulans doang. Gua paling banyak nganter jenazah itu pernah sehari itu 4 jenazah. Jadi 3 jenazah itu masih di TPU Budi Dharma. Kan TPU Budi Dharma deket kan, dari jam 8 pagi. Terakhir itu jenazah yang keempat ke TPU Pondok Rangon Cibubur. Itu jam 3. Dari Ba'da Asar sampai sore di sana. Gua tempat paling jauh itu nganter Jakarta Lampung. Jakarta Lampung itu gua tempuh dari kurang lebih jam 10 malam lah, 8 atau jam 10 malam, gua lupa juga, udah lama banget. Dan itu nyampe di Lampung itu jam pagi lah, jam 8 jam 9-an gitu loh. Dulu kan masih belum ada tol ya. Masih keluaran tol belum terlalu panjang. Dan itu pun yang seperti cerita gue yang sebelumnya, gue udah pernah ceritain tuh tentang kisah mistisnya itu, yang tentang perjalanan gue ke Lampung. Itu emang luar biasa banget sih, udah jauh, beda pulau, ditambah lagi banyak kejadian-kejadian mistisnya gitu loh. Tanda-tanda mistis tuh ada pasti ya. Dulu sebelum mobil ambulans ini gue pegang, tanda-tanda mistisnya itu biasanya bagian keranda bunyi. Bagian keranda tuh bunyi. Papannya duk itu deknya itu selalu bunyi. Itu pasti besoknya bakal bawa. Tapi selama yang gue alamin itu setiap gue habis nyuci mobil. Kalau gue nyuci mobil itu pasti paling maksimal 2 hari, tapi jarang sih itu. Pasti besoknya bawa. Hari ini gue nyuci mobil, pasti besoknya gue bawa. Itu sampai warga pun tahu semua kalau misalkan gue habis nyuci pasti besoknya bakal bawa. Gitu loh. Kurang lengkap rasanya kalau gue belum menyuguhkan kepada kalian sebuah kisah mistis yang dialami langsung oleh Resvaldi. Dan berikut adalah cerita mistis yang belum pernah dia ceritakan sebelumnya di channel Lentera Malam. Gue pernah ngalamin kejadian mistis itu ketika waktu baru-baru awalnya gue ngalamin masalah selek sama si supir sebelum ini. Karena gue mengantisipasi takut si supir sebelumnya ngelakuin tindakan-tindakan yang gak enak ke gue. Jadi waktu itu gue nganterin jenazah ke daerah TPU Karet kalau nggak salah, Karet Bifak. Waktu itu gue minta tolong anterin sama kakak gue yang polisi.
minta temenin, kebetulan dia juga lagi off juga, lagi senggang, gue akhirnya dianterin. Nah singkat cerita itu gue kejadiannya setelah gue nganterin jenazah itu, gue diminta sama abang gue itu buat nganterin dia ke kantor gitu kan. Nah dia itu mau absen, itu pas banget azan maghrib. Ketika gue lagi nungguin dia di pinggir jalan, gue kebelet kencing, kebelet buang air kecil, gue kencing di pohon. Gak lama pas gue lagi kencing itu abang gue datang gitu loh, dan itu pas gue masuk mobil itu konstan badan gue gatel seluruh badan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi nggak bentol, tapi gue ngegaruk terus semua badan gue garukin semua. Gue ngerasa gatel itu sampai panas, sampai gue bener-bener sampai nangis. Gue sampai nggak bisa bawa mobil. Akhirnya mobil itu dibawa sama abang gue, karena gue gatel itu seluruh badan Sampai akhirnya gue pulang, itu masih ada almarhum kakek gue. Almarhum kakek gue kan masih bisa lah untuk ngatain masalah-masalah hal mistis gitu kan. Setelah gue nyampe di rumah, gue ngomong sama kakek gue gitu kan. Gue ceritain gitu. Kakek gue nggak nanya apa-apa, langsung gue suruh ambil air sama kakek gue, air di gayung. Terus gayung itu nanti air itu suruh ditumpahin ke dalam bak. Nah saat itu juga gue mandi, selesai, hilang itu, gatal-gatal itu hilang. Pas gue pakai baju, gue ngaca, itu badan gue penuh dengan cakaran. Bahkan yang di belakang juga, padahal gue ngegaruk nggak nyampe belakang banget gitu ya kan. Tapi nggak ada kuku gue juga gitu, kayak garuk. Itu badan gue tuh cakaran acak semua, gitu loh, cakaran gue acak. Nah gue dipanggil sama kakek gue. Ternyata gue pikir gue bakal kesambet dari pohon itu gitu loh. Ternyata menurut kakek gue kesambet dari si penunggu ambulans itu yang gak suka kotor gitu loh. Gue kencing sembarangan, terus pas banget lagi momennya pas azan maghrib gitu loh kan. Pas azan maghrib terus badan gue gatal. Itu semua bekas cakaran itu di seluruh badan gue itu nggak hilang sampai 3 hari. Itu tuh panas banget, bukannya bentol-bentol, nggak ada bentol sama sekali, tapi badan gue gatal itu panas banget itu 3 hari. Dari ambulans yang ini? Dari ambulans ini. Semenjak ambulan ini terbengkalai, banyak warga sekitar nih yang ngalamin kejadian mistis yang bahkan menurut gue ada salah satu kejadian yang menurut gue itu epic banget lah, gila gangguannya itu bagi gue. Jadi kalau menurut orang sekitar di sini kalau tiap malam sering ada suara nangis gitu loh. Suara nangis perempuan itu wajar karena seperti cerita gue yang sebelumnya, itu penunggu yang waktu korban kecelakaan yang gue bawa ya kan, jadi penunggu di sini menurut orang yang bisa ngeliat gitu kan. Nah itu sering banget digangguin orang-orang sini tuh, yang di depan mobil itu yang nongkrong itu sering banget dengar suara perempuan nangis di dalam sini. Nah ada satu kejadian menurut si tukang kelapa ini yang di depan ini, ada tukang beca yang sampai sakit lebih dari seminggu nggak bisa narik beca gara-gara ketika dia jam 9 malam lewat sini ambulan ini. Dulu kan ambulan ini agak sebelah situ, kepalanya madep sono. Nah itu pintunya itu kebuka pas banget dia lagi lewat. Itu kan pintu susah, lo juga tahu semua kan, tadi pintu ini bukanya susah kan. Itu pintu kebuka pas banget dia lagi lewat. Itu nggak ada orangnya sama sekali. Dan saat dia lagi bengong lihat pintu itu kebuka sendiri, itu ada suara tangisan gitu loh. Sampai dia 10 hari nggak bisa, lebih katanya sih 10 hari sampai nggak narik beca, sampai badannya biru dok semua, kesambet di sini ambulans ini. Pernah, kalau ada juga warga sekitar yang lihat penampakannya sama perempuan juga. Pokoknya yang paling sering aktif di sini nih selama suka gangguin masyarakat ini perempuan yang korban kecelakaan itu, yang menurut orang yang bisa ngeliat ya kan. Memang jarang lah, tapi pernah beberapa kali ada orang, ya bukan warga sekitar, tapi yang pas lagi lewat ngeliat ada perempuan di jendela, rambutnya gitu, ngeliat ada perempuan di jendela gitu kan, ada perempuan. Kadang-kadang makanya sampai ini ambulan ini udah berapa kali pindah, karena setiap tempat yang dijadiin parkiran ambulans ini pasti ada warganya yang nggak setuju gitu loh. Dan nggak setuju dengan kata kutip karena dia digangguin gitu loh. Dengan dia digangguin pasti dia kebangun. Kadang-kadang katanya ada juga tuh yang sebelah sono itu pas lagi nutup pagar ya kan, lagi nutup pagar pasti ditangisin. Kadang-kadang kalau suara ketawa jarang lah, tapi lebih sering dengan suara tangis perempuan. Itu doang. Sama kayak cerita lo ya? Iya sama itu pokoknya. Karena sekarang apalagi ya, mungkin
semenjak terbengkalai ini makin aktif ya gangguan-gangguan mistisnya. Bagi gue itu semua nggak menutup kemungkinan karena sekarang ambulans ini kan dipakai sama gelandangan-gelandangan ya, dipakai gelandangan. Dan lu bisa lihat kan di depan itu ada bekas-bekas pakaian orang gelandangan, mungkin kan kotor jadinya gitu kan ambulans ini. Mungkin jadi itulah yang bikin orang suka digangguin lewat itu karena ini kotor. Karena gue tahu sendiri ambulans ini gitu loh, ambulans ini ya dibilang sensitif ya sensitif gitu loh, nggak bisa kotor gitu kan di dalamnya gitu. Apalagi gue aja waktu itu kencing sampai gue gatal-gatal kayak gitu ya kan. Menjalani profesi sebagai seorang supir jenazah bukanlah suatu hal yang mudah, tapi banyak hal positif dan hikmah yang bisa kita dapatkan dari profesi yang mereka jalani. Banyak sekali. Yang penting kita jangan berharap rezeki dari sini. Jangan. Ini tugas sosial kita untuk membantu sesama, itu aja ya. Kita kerja sama Allah aja deh. Rezeki ya tanya Adi deh, tahu deh Adi. Ya dari warungnya ada, dari usahakunya ada. Jadi rezeki ngalir sendiri. Bukan dari sini ya. Kita jangan berharap dari sini. Karena kalau udah dari sini udah pasti zong lah. Ya dengan anak-anak ya alhamdulillah. Dengan doa ya rezeki mereka ya lancar juga. Itu dari sisi rezeki. Itu hikmah satu. Kedua, apabila nanti gua meninggal, lu dibantu sama tetangga-tetangga semua, lu nggak bakal kesusahan gitu. Dan bukti yang jelas konkret, kayak anakku kemarin tabrakan, aku ada di Kebumen, tapi di sini ada yang bantu gitu loh. Itu loh, sampai biayanya sampai di atas 500 juta lah, tapi kita nggak keluar duit. Itu aja. Jadi kita nggak pernah dibikin walaupun susah tapi ada yang bantu tanpa kita sadari. Makanya prinsip saya kan, bila kamu menolong orang, janganlah kamu minta dari orang yang kamu tolong. Karena kamu pencet partainya doang kan gitu. Orang lagi susah dimintain tolong gitu kan. Jadi itu hikmah seperti itu. Jadi karena kita mau berbuat sesuatu, insya Allah bantuan dari mana aja ada. Kita nggak usah takut. Jadi gampang kok. Hikmah yang selama bisa gue ambil jadi selama supir jenazah paling utama ya, gue selalu diingetin sama kematian, hikmahnya ya gitu ya kan. Di samping itu juga mata gue juga terbuka kalau nggak semua orang itu kondisinya sama seperti kita dengan kondisi ekonomi yang ada gitu ya kan, yang bisa untuk makan ataupun minum gitu ya kan, untuk kehidupan sehari-hari. Gue sendiri hikmah yang gue ambil, gue kadang-kadang senengnya bisa ngeliat orang, ngebantu orang yang lagi susah gitu loh. Gue ngebantu orang yang lagi susah karena gue selama di ambulans gue nggak jarang nemuin orang dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit, bukan sulit ya, bahkan sangat sulit untuk biaya ambulans, bahkan biaya pemakaman aja susah gitu ya kan. Jadi gue senang itu jadi media gue untuk dapetin pahala, jadi ladang pahala buat gue bisa ngebantu. Itulah yang seperti gue bilang sebelum-sebelumnya, walaupun di RW gue ada tarif dari ambulans ini, contoh tarik ke TPU Budi Dharma itu saat itu kalau nggak salah 300.000 gitu. Tapi kadang-kadang ada, Pak tolong Pak saya udah nggak punya duit gitu ya kan, tolong Pak saya nggak punya duit gitu, bisa gak dikurangin. Itu pun persetujuan gua gitu loh. Jadi kalau RW itu tinggal terima, ya udah, alhamdulillah gua selama ini bisa ngasih kepercayaan kalau yang gua omongin itu benar gitu ya kan, kalau yang gua dapat itu benar segitu. Gua pun rela ikhlas kalau misalkan gua itu nggak usah dibayar gitu kalau gitu. Dan disitulah hikmahnya yang gua ambil, kadang-kadang ya gua merasa syukurlah dengan melihat gua kondisi gua kayak begini, masih bisa makan, masih bisa minum gitu kan, masih bisa beli jajan, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang ekonominya di bawah kita juga gitu kan. Dan paling utama gua paling seneng hikmah yang gua dapat apa, diingetin tentang kematian aja.